Bayangkan, hidup di sebuah negeri tanpa pajak rutin. Tidak ada pajak penghasilan yang memotong gajimu setiap bulan. Tidak ada PPN yang membuat harga barang semakin mahal. Tidak ada pajak rumah, pajak kendaraan, pajak bisnis, bahkan pajak warisan. Hidup terasa lebih ringan, lebih tenang, karena semua hasil jerih payahmu sepenuhnya bisa kau nikmati bersama keluarga. Terdengar mustahil, bukan? Tapi faktanya, sistem ini pernah ada, pernah nyata, pernah berjalan. Dialah sistem keuangan dalam Islam. Hari ini, hampir semua negara di dunia bergantung pada pajak. Pemerintah butuh dana, rakyatlah yang dipaksa menanggung. Kita bekerja keras siang malam, tapi sebagian hasilnya disedot negara. Ketika membeli makanan, ada pajak. Saat mengisi bensin, ada pajak. Saat bayar listrik, ada pajak. Bahkan saat seseorang meninggal dan meninggalkan warisan untuk anak cucunya, itu pun masih dikenai pajak. Lalu kemana semua pajak itu pergi? Seringkali kita dengar, hasil pajak justru tidak kembali ke rakyat secara adil. Ada yang terbuang dalam korupsi. Ada yang digunakan untuk membayar bunga utang negara. Ada yang habis untuk proyek-proyek yang tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Akibatnya, rakyat semakin tercekik. Yang miskin semakin miskin. Yang kaya pun merasa terbebani. Namun Islam punya cara lain. Cara yang jauh lebih adil. Cara yang terbukti dalam sejarah. Islam membiayai kebutuhannya bukan dengan memalak rakyat lewat pajak rutin, tapi dengan mengelola Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Baitul Mal adalah kas negara, tapi bukan sekadar tempat menyimpan harta. Ia adalah sistem keuangan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara sesuai hukum Allah. Semua harta masuk dengan cara halal. Semua keluar untuk kemaslahatan umat. Mari kita lihat dari mana saja sumber pemasukan negara Islam. 1. Zakat yang merupakan kewajiban individu muslim. Tapi ingat, zakat bukan pajak. Zakat adalah ibadah. Dan hasil zakat hanya untuk 8 golongan penerima, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. 2. Ghanimah dan fai, atau harta yang diperoleh dari musuh. Ghanimah dari peperangan, di mana 1/5 masuk ke Baitul Mal. Dan fai, adalah harta yang didapat tanpa peperangan. Semua digunakan untuk kepentingan negara. 3. Jizyah yakni kontribusi non-muslim yang hidup dalam aturan Islam. Sebagai gantinya, mereka mendapat jaminan keamanan, hak keadilan, dan terbebas dari kewajiban militer. 4. Haraj atau pajak tanah pertanian. Inilah salah satu sumber terbesar di masa Khalifah Umar bin Khattab. 5. Usr atau biaya perdagangan, semacam biaya impor-ekspor. 6. Kepemilikan umum dan inilah yang paling penting. Minyak, gas, tambang, laut, hutan, dan energi, semuanya milik rakyat. Negara tidak boleh menjualnya ke swasta atau asing. Negara hanya mengelola, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. 7. Kepemilikan negara seperti tanah mati, harta warisan tanpa ahli waris, dan aset yang bukan milik individu maupun umum. Semua pemasukan ini membuat negara mandiri dan tidak butuh pajak rutin. Lantas bagaimana dengan pajak dalam Islam? Apakah berarti dalam Islam sama sekali tidak ada pajak? Jawabannya, ada, tapi sangat berbeda dengan sistem sekarang. Dalam Islam, pajak disebut doribah. Pajak hanya dipungut dalam kondisi darurat, yakni jika kas Baitul Mal kosong. Dan jika ada kebutuhan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perang atau bencana. Dan ingat, pajak ini hanya dikenakan kepada kaum muslim yang kaya. Bukan kepada fakir miskin. Bukan kepada rakyat jelata. Pajak juga tidak bersifat rutin. Bukan bulanan, bukan tahunan. Begitu kebutuhan darurat selesai, pungutan pajak dihentikan. Sejarah membuktikan, sistem ini bukan sekadar teori. Ia benar-benar berjalan dalam sejarah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pendapatan negara dari haraj dan fai begitu besar hingga mampu membiayai pembangunan kota, menggaji tentara, dan menjamin kesejahteraan rakyat. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kesejahteraan rakyat mencapai puncaknya. Sejarawan mencatat, hampir tidak ada lagi orang miskin yang berhak menerima zakat, karena semua kebutuhan hidup rakyat terpenuhi. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, negara membiayai universitas, rumah sakit, penelitian ilmiah,
bahkan memberikan beasiswa untuk pelajar asing. Semua ini gratis, tanpa pajak rutin. Bandingkan dengan kondisi sekarang, di mana rakyat membayar pajak di segala lini, tapi masih kesulitan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sistem Islam ini punya beberapa keunggulan besar, seperti rakyat terbebas dari beban pajak yang mencekik. Kekayaan alam dikelola untuk seluruh umat, bukan untuk segelintir elit. Negara mandiri, tidak perlu utang luar negeri. Distribusi kekayaan adil, jurang kesenjangan dipersempit. Dan yang paling penting, sistem ini sesuai dengan syariat Allah, sehingga mengundang keberkahan. Bayangkan, jika minyak dan gas yang ada di negeri kita dikelola negara sesuai syariat, bukan dijual ke asing atau swasta. Harga listrik, BBM, dan gas bisa murah bahkan gratis. Bayangkan, jika pendidikan dibiayai dari kekayaan milik umum. Anak-anak bisa sekolah gratis hingga perguruan tinggi. Bayangkan, jika kesehatan dibiayai negara. Rumah sakit tidak lagi jadi tempat bisnis, tapi tempat pengabdian. Semua rakyat bisa berobat tanpa takut biaya. Bayangkan, hidup tanpa pajak penghasilan, tanpa PPN, tanpa pajak rumah, tanpa pajak kendaraan. Hidup jadi lebih tenang. Rakyat bisa menikmati sepenuhnya hasil kerja kerasnya. Inilah sistem yang pernah ada. Inilah sistem yang pernah berjaya. Inilah sistem Islam yang membuat umatnya berdiri sebagai peradaban besar selama berabad-abad. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita rela terus hidup dalam sistem pajak yang mencekik, yang membuat rakyat kecil semakin miskin, sementara kekayaan alam dijual ke asing? Ataukah sebaliknya,